Idul Adha. Apa yang terlintas di pikiranmu? Gema takbir, kumpul keluarga, ritual kurban, dan berbagi daging. Tapi apakah hanya itu? Apakah Idul Adha hanya hari untuk berpesta, atau ada makna lebih dalam yang sering kita lewatkan? Semangat Idul Adha yang sejati melampaui panca indera. Ini tentang pengorbanan, empati, dan terhubung dengan sesuatu yang lebih besar dari diri kita. Perayaan ini kaya akan tradisi, tapi pelajarannya abadi, terutama untukmu, generasi muda. Ritual-ritualnya simbolis, mengingatkan kita pada nilai-nilai dan kisah-kisah yang telah membentuk keyakinan selama berabad-abad. Jika kita hanya fokus pada tindakan lahiriah, kita akan kehilangan intinya. Harta yang sesungguhnya bukan hanya berbagi daging, tapi berbagi hati dan keikhlasan. Jadi, mari kita selami lebih dalam. Idul Adha kali ini, mari kita jelajahi makna sejatinya. Ini bukan hanya untuk para ulama atau orang tua, ini untuk semua orang, terutama yang muda dan ingin tahu. Apa yang bisa diajarkan festival kuno ini tentang hidup dengan tujuan di dunia modern kita? Untuk memahami Idul Adha, kita kembali ke kisah Nabi Ibrahim dan putranya Ismail. Ibrahim, setelah bertahun-tahun menanti, diberkahi dengan Ismail, sebuah mukjizat dan kebahagiaan terbesarnya. Lalu datanglah perintah ilahi, korbankan putramu tercinta. Bayangkan gejolak emosi, ujian bukan kekuatan tapi iman dan ketaatan. Perjuangan Ibrahim sangat besar, terpecah antara cinta pada anaknya dan ketaatan kepada Tuhan. Yang luar biasa adalah tanggapan Ismail. Ketika diberitahu tentang perintah itu, dia mendorong ayahnya, lakukan apa yang diperintahkan kepadamu. Kamu akan mendapati aku sabar, insya Allah. Baik ayah maupun anak menunjukkan kepercayaan dan penyerahan diri sepenuhnya. Kisah ini bukan tentang kekerasan, ini tentang kesediaan untuk melepaskan apa yang paling berharga demi tujuan yang lebih tinggi. Ketika mereka siap, Tuhan campur tangan, menyediakan seekor domba sebagai gantinya. Pelajaran, Tuhan mencari ketaatan yang tulus, bukan penderitaan. Tindakan itu simbolis, sebuah bukti iman dan ketaatan. Inilah semangat kurban, penyerahan diri yang ikhlas dan kepercayaan. Ini adalah kisah yang mengajak kita untuk merenungkan kesediaan kita untuk memberi. Apa yang siap kita korbankan untuk apa yang kita yakini. Kisah Ibrahim dan Ismail adalah pelajaran tentang ikhlas, ketulusan. Ikhlas berarti melakukan sesuatu murni karena Tuhan, tanpa mencari pujian atau imbalan. Kesediaan Ibrahim untuk berkorban datang dari niat murni, bukan untuk pamer atau untungan. Penerimaan Ismail juga berakar pada ketulusan dan kepercayaan. Di dunia sekarang ini, di mana tindakan sering dilakukan untuk pengakuan, kisah ini mengingatkan kita untuk memeriksa niat kita. Apakah tindakan kebaikan dan ibadah kita benar-benar tulus, atau kita mencari pengakuan? Kurban yang kita lakukan dimaksudkan untuk menggemakan tindakan ikhlas yang asli itu. Tuhan tidak menginginkan dagingnya, melainkan ketulusan dan ketakwaan di hati kita. Tanpa ikhlas, bahkan pengorbanan terbesar pun hampa. Pelajaran ini melampaui ritual, ini tentang hidup dengan niat tulus dalam segala yang kita lakukan. Mari kita berusaha memiliki hati yang bertindak dengan ketaatan seti. Kurban lebih dari sekadar mengorbankan hewan, ini adalah simbol keikhlasan dan berbagi. Pembagian daging menumbuhkan kasih sayang dan solidaritas sosial. Tapi pengorbanan tidak terbatas pada hewan ternak. Semangat kurban bisa mengambil banyak bentuk dalam kehidupan modern kita. Mengorbankan waktu untuk membantu orang lain, menjadi sukarelawan, atau membimbing, adalah semua tindakan kurban. Memberikan keterampilan, pengetahuan, atau platformmu untuk mendukung orang lain adalah bentuk lain. Terkadang, ini tentang mengorbankan ego atau kenyamanan, memilih memaafkan, membela keadilan, atau membuat pilihan ramah lingkungan. Tindakan-tindakan ini membutuhkan kekuatan dan mewujudkan keikhlasan yang sama seperti Ibrahim. Kurban tradisional itu penting, tapi mari kita juga merayakan berbagai ekspresi pengorbanan ini. Setiap tindakan memberi, besar atau kecil, membawa semangat Idul Adha. Bagaimana kamu akan mengekspresikan kurbanmu tahun ini? Banyak yang berpikir kurban hanya untuk orang kaya, tapi semangat Idul Adha adalah untuk semua orang. Pengorbanan bukan hanya tentang uang, ini tentang kesediaan untuk memberi, dalam bentuk apapun. Jika kamu tidak bisa berkurban hewan, tawarkan waktu atau energimu. Bantu dengan doa, distribusikan daging, atau dukung komunitasmu. Gerakan kecil, kata-kata baik, berbagi makanan, atau doa yang tulus, adalah tindakan memberi yang kuat. Bahkan senyum adalah sedekah, seperti yang diajarkan Nabi.
Tidak ada tindakan kebaikan yang tidak berarti jika dilakukan dengan ketulusan. Idul Adha adalah panggilan untuk semua, muda atau tua, kaya atau miskin. Setiap orang punya sesuatu untuk ditawarkan, kekuatan, keterampilan, waktu atau kasih sayang. Keindahan Idul Adha terletak pada semangat kebersamaannya, di mana setiap kontribusi berarti. Temukan caramu yang unik untuk berpartisipasi dan terhubung dengan pesan mendalamnya. Ada bahaya dalam melakukan kurban hanya untuk pamer, terutama di era media sosial. Jika niat kita bergeser dari ketaatan menjadi mencari pujian atau status, tindakan itu kehilangan esensinya. Al-Quran memperingatkan tentang riya, pamer. Nilai sejati kurban terletak pada ketulusan, bukan kemewahan. Pengorbanan sederhana dengan niat murni lebih berharga daripada yang besar yang dilakukan untuk perhatian. Idul Adha menyerukan kerendahan hati dan rasa syukur, bukan promosi diri. Sebelum melakukan ibadah apapun, tanyakan, mengapa saya melakukan ini? Apakah ini benar-benar untuk Tuhan? Mari kita jaga amal kita tetap tulus, mewujudkan semangat penyerahan diri Ibrahim yang ikhlas. Idul Adha adalah waktu untuk introspeksi diri yang jujur. Di luar ritual, apa yang telah kita korbankan untuk orang lain, atau untuk prinsip kita selama setahun terakhir. Ini tentang tindakan memberi yang kecil dan konsisten yang mendefinisikan karakter kita. Sudahkah kita memberikan waktu, kenyamanan, atau sumber daya kita untuk membantu orang lain atau membela kebenaran? Refleksi ini bukan untuk menimbulkan rasa bersalah, tetapi untuk menginspirasi pertumbuhan. Idul Adha mendorong kita untuk menata ulang prioritas dan terhubung kembali dengan kemanusiaan kita bersama. Setiap hari menawarkan kesempatan untuk mempraktikkan semangat pengorbanan. Semoga Idul Adha ini menginspirasi kita untuk menjadikan memberi sebagai bagian sadar dari hidup kita. Semangat Idul Adha seharusnya tidak terbatas pada satu hari. Dampak sejatinya terasa ketika kita membawa nilai-nilainya, pengorbanan, ketulusan, kasih sayang, ke dalam kehidupan sehari-hari. Bayangkan jika keikhlasan kurban menjadi kebiasaan rutin. Ini bukan tentang tindakan besar, tetapi kesadaran dan kesediaan yang konsisten untuk membantu. Kesabaran, seperti yang ditunjukkan Ibrahim dan Ismail, adalah kebajikan yang harus dipraktikkan setiap hari. Tantangan hidup membutuhkan ketahanan dan keanggunan. Mari kita ubah pelajaran Idul Adha menjadi kualitas karakter yang abadi. Dengan begitu, kita menjadikan festival ini inspirasi sepanjang tahun. Saat kita mengakhiri, ingatlah bahwa pesan Idul Adha itu abadi. Ini adalah undangan untuk hidup dengan ketulusan, kesabaran, dan kepedulian. Kebajikan-kebajikan ini dapat mengubah hidup dan masyarakat kita. Kisah Ibrahim dan Ismail menginspirasi kita untuk menerapkan pelajaran ini setiap hari. Ujian sebenarnya adalah mempertahankan semangat ini di luar festival. Merangkul kesabaran dan kepedulian membantu kita bertahan dan saling mendukung. Setiap tindakan kebaikan menciptakan riak kebaikan. Mari kita teruskan ajaran Idul Adha, berusaha menjadi lebih tulus, sabar, dan peduli setiap hari.